Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadel Apriliano. Saya dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang angsuran, penundaan, dan fasilitas pembayaran pajak. Di sini saya akan membacakan pendahuluan dan angsuran pembayaran pajak. Jadi pertama saya ingin membacakan selain keringanan berupa pengangsuran pembayaran pajak, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak. Penundaan dapat diberikan dalam hal wajib pajak merasa suka kesulitan terhadap likuiditas atau keadaan lain yang mengakibatkan kesulitan untuk membayar pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak. Lalu, apa itu angsuran dalam pembayaran pajak? Angsuran pembayaran pajak adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak secara bertahap atau cicilan dalam jangka waktu tertentu karena kesulitan membayar penuh saat jatuh tempo. Dasar hukumnya ada pada peraturan PMK nomor 242 PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Lalu ada di pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang penundaan pembayaran pajak. Apa itu penundaan pembayaran pajak? Penundaan pembayaran pajak adalah fasilitas yang memungkinkan wajib pajak untuk menunda pembayaran kewajiban pajaknya dalam jangka waktu tertentu karena kondisi yang khusus yang membuat mereka tidak mampu membayar tepat waktu. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang penundaan pembayaran pajak, yang pertama ada di dalam PMK nomor 242 PMK 03 tahun 2014. Yang kedua ada di dalam pasal 9 ayat 4 tentang Undang-Undang KUP. Ketentuan penundaan pembayaran pajak itu telah diatur oleh undang-undang dan peraturan khusus di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Ketentuan penundaan pembayaran pajak itu dapat bervariasi tergantung pada kondisi yang melatar belakangi pengajuan serta peraturan khusus yang diterbitkan untuk situasi tertentu seperti COVID-19 kemarin, terus bencana alam, dan lain sebagainya. Berikut ketentuan penundaan pembayaran pajak. Yang pertama, untuk waktu penundaannya maksimal itu 12 bulan. Yang kedua, cara pengajuannya itu wajib pajak dapat mengajukan penundaan dengan alasan seperti masalah likuiditas atau kejadian tidak terduga seperti bencana alam yang tadi sudah saya sebutkan. Terus yang ketiga, untuk bunga penundaan itu dia sama seperti angsuran. Bunganya sebesar 2% per bulan akan dikenakan pajak yang ditunda. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan salah satu contoh kasus. Misalnya, ada PT yang bernama PT Kwangya. PT Kwangya ini berada di daerah yang rawan banjir besar sehingga kegiatan operasionalnya terganggu. Akhirnya PT Kwangya tidak mampu membayar PPN yang telah jatuh tempo sebesar 200 juta. PT Kwangya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak ke KPP dengan melampirkan bukti bahwa perusahaan tersebut berada di daerah yang rawan banjir. Kemudian KPP menyetujui penundaan selama 6 bulan dan PT Kwangya membayar pajak tersebut setelah masa penundaan berakhir dengan tambahan bunga sebesar 2% per bulan.
Materi selanjutnya yaitu tentang fasilitas pembayaran pajak. Jadi, fasilitas pembayaran pajak itu diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk keringanan atau insentif kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan. Adapun dasar hukum yang membahas tentang fasilitas pembayaran pajak itu yang pertama ada di dalam PMK nomor 242 PMK 03 tahun 2014. Yang kedua ada di dalam pasal 9 ayat 4 tentang Undang-Undang KUP. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fasilitas pajak, yaitu 1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat meminta pengurangan atau penghapusan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dalam kondisi tertentu, misalnya saat terjadi bencana atau krisis ekonomi. Yang kedua, keringanan bunga pajak. Wajib pajak dapat memperoleh keringanan bunga pajak dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika pemerintah memberikan stimulus fiskal. Yang ketiga yaitu program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah memberikan program pengampunan pajak di mana wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya diberi kesempatan untuk melaporkannya tanpa dikenai sanksi atau denda yang berat. Di sini ada contoh kasus dan langkah pengajuan. Contoh kasusnya yaitu waktu selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan drastis. Pemerintah Indonesia memberikan keringanan berupa pengurangan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan pembayaran karena pandemi hanya dikenakan bunga 1% per bulan, berbeda dengan tarif normal sebesar 2%. Langkah pengajuannya yaitu 1. Mengajukan permohonan tertulis. 2. Melengkapi dokumen pendukung. Yang ketiga, verifikasi oleh KPP. Yang keempat, keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, pelaksanaan pembayaran angsuran atau penundaan. Kesimpulannya, fasilitas angsuran, penundaan, dan fasilitas pembayaran pajak ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Fasilitas ini memberikan fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, serta keringanan denda atau bunga dalam kondisi tertentu. Adanya fasilitas ini membantu menjaga tingkat kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban wajib pajak saat menghadapi kesulitan keuangan atau kondisi luar biasa. Contoh-contoh di atas menunjukkan